Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae, Ujung Kulon. Untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati Pancasila Jaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini Ang Jae bersama Kiai Dedi Mustafa yang Cikalong dengan Al Mukarrom Kiai ini Uyut apa? Uyut Ukur. Uyut Ukur ya. Kami sedang ngopi bareng ini di Asoka Resort Banten ya, di daerah Cipanon, Asoka ya. Asoka Resort. Bukannya punya duit, bukan. Ini juga ada yang nelaktir, bosnya belum datang. Bukan punya duit, ingin punya duit. Nah, sekarang kita ngobrol sambil nungguin yang mau nelaktir kan, ya. Ya. Ngobrol kita itu harus ada artinya, gitu, maksudnya. Jangan ngobrol ini itu. Nah, menyikapi zaman sekarang, kalau kita baca-baca, lihat-lihat di YouTube tuh, kan sekarang banyak yang debat gitu ya. Utamanya yang paling nonjol tuh perihal nasab tuh, perihal nasab. Ada Habib ya, ada Wali Songo tuh. Kalau nggak salah tuh yang dibicarakan sama Kiai Imad tuh ya. Itu tangkapan mereka, tangkapan Habib itu bahwa Kiai Imad itu membegal nasab. Itu kalau membegal dari sisi mananya? Kalau Haji Imad itu begal nasab, apakah Kiai Imad itu dari dia sepertinya nasab Wali Songo mau dari Habib kan? Tapi saya lihat enggak ada gitu. Kiai Imad itu justru cuman coba-coba mau tahu apa jelas Habib itu beliau Rasul apa bukan. Jadi kita harus tahu substansi permasalahan dulu sebetulnya. Oh ya. Jadi Kiai Haji Imad itu mengkaji kitab nasab. Jadi kronologis awal, karena banyak oknum-oknum dari habaib yang sering mengaku-ngaku duriyah Rasul. Di dalam tubuh anak ada darah Rasul, di dalam tubuh anak ada daging Rasul. Sementara tingkah laku mereka, oknum tersebut, setiap momen-momen ceramahnya jauh dari akhlak Rasul, jauh dari ajaran dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka berangkat dari perkara tersebut, Kiai Haji Imad akhirnya mengadakan penelitian, kitab-kitab nasab dia kumpulkan, dia baca. Nah, setelah dia baca, ketemulah di Ubaidillah bin Ahmad Isa Al-Muhajir. Itu ya. Padahal di dalam kitab yang lain disebutkan tidak ada yang namanya Ubaidillah gitu. Jadi artinya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak punya anak yang namanya Abdullah maupun Ubaidillah. Kata mereka para habaib, namanya kan Abdullah tapi ditaskir katanya jadi Ubaidillah. Jadi intinya baik Ubaidillah maupun Abdullah itu tidak ada, karena waktu itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu punya anak 3 ya. Nah, jadi berangkat dari itu dia kaji, teliti kitab-kitab itu. Nah, setelah ketemu disodorkanlah kepada para habaib ya, terutama di karangan kitab dia itu disodorkan di media supaya dikaji. Jadi bukan berangkat dari kebencian, bukan, justru dia itu ingin menjernihkan, membersihkan agar duriyah Rasul, nasab yang mulia ini tidak dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya simpel sih, sangat mudah. Kalau memang itu ada yang meragukan, menanyakan, ya tinggal jawab aja dengan fakta-fakta yang ada, data-data yang akurat. Kalau memang punya catatan buku nasab, kitab nasab, ya buktikan nih. Kan ini mentoknya kan di Ubaidillah. Tinggal jawab aja, simpel sebetulnya. Tinggal ngadu data, bila perlu ya tes DNA sebagaimana yang dikeluarkan oleh mereka. Siap tes DNA katanya untuk membedakan Habib palsu dan Habib itu ada sekarang mudah. Kata mereka setahun sebelum masalah ini timbul, mereka mengeluarkan
untuk tes DNA untuk membedakan Habib palsu dan Habib asli. Tapi kenapa sekarang setelah ada penelitian Kiai Haji Imad ini mereka nggak mau tes DNA? Sebetulnya kalau memang ada pencatat nasab seperti pencatat Robitoh Alawi itu kan pencatat nasab dari Ba'alawi ya. Sebetulnya masa sih segede Robitoh Alawi ya tidak punya data-data yang akurat? Ya tinggal buktikan aja, ngadu-ngadu data. Sebetulnya simple. Kak Deddy simple. Oh iya. Simple sebetulnya. Jadi jangan di framing dengan fitnah Haji Imad benci Duriyah, Haji Imad Syiah, Haji Imad semacam-macam lah dengan berbagai macam kebencian. Bahkan ada yang mengatakan dari mereka Kiai Haji Imad itu katanya itu bukan tesis ilmiah. Belajar juga katanya itu kandang kebo. Itu kan bukan seorang ulama kalau bicara gitu. Ini kan masalah keilmuan. Harusnya dijawab dengan keilmuan lagi, bukan dengan emosi, dengan caci maki dan keamarahan. Harusnya duduk bareng. Nah ini sebetulnya ini sudah kemarin di Benda Kerap di Cirebon. Mereka diundang katanya, tapi nggak datang. Nah ini ada tahapan kedua di Banten. Coba datang enggak ini? Diundang katanya itu Robitoh Alawi ya, dari para Alawi itu. Kita lihat aja nanti tanggal 25 sampai tanggal 27 datang enggak ini dari kelompok-kelompok Robitoh Alawiyah untuk mewakili siapapun wakilnya. Yang penting ada. Gitu. Jadi untuk membuktikan kepada masyarakat pengklaiman mereka sebagai dzurriyyah Rasul itu benar adanya, buktikan. Hanya itu sebetulnya permasalahannya, bukan masalah benci dan tidak benci. Kita semua sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua wajib memuliakan dan menghormati dzurriyyah Rasul. Kalau memang betul dzurriyyah Rasulnya, tinggal jawab ini aja faktanya, kebenaran kesohihannya itu. Berarti masalahnya dari dzurriyyah Rasul ya, bukan Iya, dari Habib ya? bukan. Kalau Habib kan mungkin itu kan bukan titel ya. Saya tahu saya kan Habib itu yang punya titel Habib itu hanya Rasulullah kan, Habibullah ya. Ada yang punya Khalilullah kan, Iya. Ada yang punya Kalimullah kan. Iya, ada itu kan titel untuk para Rasul Allah. Kepada Iya. Nabi Muhammad Habibullah, Iya. kepada Nabi Musa Kalamullah, kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Iya. Nah itu hanya Nabi yang berhak menyandang gelar Habib. Karena Habib itu di samping dicintai dan juga harus bisa mencintai. Ya berarti Habib yang ada di kita artinya bukan dzurriyyah, bukan menunjukkan bahwa setiap Habib itu dzurriyyah. Iya. Bahwa Habib itu adalah marga kan. Marga golongan dari Yaman. Iya, Habib. Jadi kalau Duriyah itu kan Said dan Sarif. Jadi Kalau Said, mau dzurriyyah mau bukan, kalau Habib tetap Habib aja. iya, nggak Gitu. jadi masalah. Berarti masalahnya bukan dari Habib. Masalahnya Duriyah. Dari latar belakangnya ada orang yang mengaku dzurriyyah. Dzurriyyah Rasul, ada darah Rasul. Ternyata dari marga Habib gitu Iya, kan. iya. Ya. Jadi ada latar belakang. Nah Haji Imad itu mengkaji itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya ada orang dia 100% dia ngaku dzurriyyah Rasul kan. Ya. Jadi kalau ngaku Habib sih ya saya misalnya Habib namanya kan, nama Habib kan, bukan Habibullah. Saya punya saudara sepupu, bukan sepupu, ponakan, namanya Habib. Begitu lahir namanya Habib. Tapi walaupun belum Presiden kita juga yang berapa tuh? Setelah Habibie Soeharto, juga, ya iya, Habibie. Itu iya. bahkan pakai jamu takalim ya. Habibie, cintaku, cintaku, kekasihku. Tapi walaupun belum paham, saya belum paham kan. Tetap hati kecil itu saya mendukung pendapat Ki Imad. Karena apa? Kesantaiannya Ki Imad itu. Jadi kayaknya dia enggak peduli benar dan enggaknya gitu. Kalau aja betul misalnya Ubaidillah ya. Jelas-jelas bilah Rasul, ya udah kayaknya gitu. Bukan kayaknya, emang betul. Kiai Haji Imad pernah berkata, Ya kelihatannya. kalau fakta ini betul, Habaib itu dzurriyyah Rasul, ada data-datanya, dia itu akan taslim. Iya. Taslim. Jadi permasalahannya tinggal pembuktian doang. Jadi jangan diperbesar sebetulnya. Ini kan yang menjadi besar masalah ini, duduk bareng nggak mau, tapi bukannya dibalas dengan keilmuan lagi, dengan data-data yang akurat, malah di fitnah gitu. Akhirnya kan masing-masing kan punya pengikut ya. Akhirnya pengikutnya taklid buta, cintanya cinta buta, tidak mau berpikir dengan cerdas, tidak mau berpikir dengan waras. Karena memang kalau kita sudah terdoktrin, maka paradigma cara berpikirnya pun itu akan salah kesananya kan, jadinya cinta buta. Jadi sebetulnya ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah mewajibkan, wajib mencintai dzurriyyah Rasul. Siapapun pasti.
yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah termasuk kita menghormati, memuliakan. Yang jadi permasalahan itu ini nasabnya, pengakuan dan pengklaimannya itu sahih apa tidak, karena nanti kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Rasulullah di yaumil akhir nanti. Kamu katanya sebagai umatku ada orang yang mengklaim mengaku-ngaku duriyahku sementara akhlak dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaranku. Kenapa kamu diam saja? Ini permasalahannya, Kak. Tapi kalau Akan ngaku Habib nggak dipertanyakan. apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya Silahkan. Habib nih, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Yang jadi masalah ini nasab keduriahan. Keduriahan. Ya, Keduriahan. berarti, ya. Tapi mudah-mudahan adanya waktu yang sudah ditentukan tanggal 25 sampai 27 di Bandung. Ini jadi waktu yang sangat terhormat dan berharga buat kita semua. Karena Tapi- ini untuk menjelaskan keabsahannya siapapun itu yang menyampaikannya lewat ilmiah, ya, kita semua sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai umat muslim harus taat kepada aturan dan ilmiah sesuai yang disampaikan siapa nanti yang menyampaikannya. Mudah-mudahan kita ini sadar dan menyadari apa dan siapa yang sebenarnya, bahwa ya dan tidaknya itu sebagai duriat. Ya, Sebetulnya, mudah-mudahan. sebetulnya yang di Banten ini 25/7 itu inti pembahasan itu sebetulnya tentang meluruskan nasabnya Mbah Eyang Syarif Hidayatullah. Karena waktu dulu zaman Belanda itu kan di dalam kitab Samsuddohiro karya Van den Broek ya dengan Senak Honjo itu kan dipengkolkan ke Ba'alawi. Ternyata itu berbeda dengan manuskrip-manuskrip yang ada di kerajaan, di keraton. Ternyata itu bukan ke Faqih Muqaddam ya kesananya, tapi ke mana? Ke Musa Al-Qadim ya, yang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadi ke Hasani bukan ke Husaini. Jadi ada yang ke Husaini tapi tidak melalui jalur Ba'alawi gitu. Maka ini mau meluruskan perkara tersebut karena sementara dia masukkan ke Ba'alawi, turunannya ditidakadakan oleh Belanda. Jadi seolah-olah yang Duriyah Rasul itu para habaib yang dari Yaman. Kan itu kan jelas di Robito itu tidak tercatat. Wali Songo itu tidak punya turunan katanya. Pertama diklaim dimasukin ke Ba'alawi. Setelah kesininya Wali Songo tidak punya turunan, maka didatangkanlah Habib Usman dari Yaman itu sebagai mufti Batavia itu untuk melawan, mematahkan perjuangan putra putri Wali Songo waktu itu untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Itu sebetulnya, maka ini mau diluruskan. Nah, adapun nanti kalau hadir dari pihak Robitoh Alawiyah maupun dari para habaib, siapapun yang mewakili, memang diundang. Kalau hadir mungkin akan sekalian dibahas tentang Ubaidillah itu. Tapi kalau mereka tidak datang mah cukup hanya membahas tentang Eyang Mbah Syarif Hidayatullah. Kemana ini yang betul, yang sahih nasabnya. Mau diluruskan, bukan pembelotan. Justru dulu itu dibelotkan oleh zaman Belanda itu. Tujuannya untuk menghilangkan bahwa Duriyah Rasul itu di Indonesia dari Wali Songo itu mentok, sudah tidak ada sama sekali Wali Songo. Berarti kalau begitu itu udah dibelokkan ya tadinya ya. Sekarang meluruskan kan? Iya. Tapi kalau tangkapan yang Karena lain, tangkapan kenapa yang- bicara dibelotkan? Karena tidak sesuai dengan manuskrip yang ada. Gitu. Iya. Dari seluruh Nusantara itu ternyata berbeda dengan di kitab Samsuddohiro karya Van den Broek itu. Memang Van den Broek itu kan orang-orang Belanda pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan perjuangan orang Islam. Tapi ditangkap kan sekarang yang ada yang membelokkan itu kan, yang membelokkan nasab itu. Jadi kalau begitu mah kan pembelokan itu yang dulu, yang sekarang itu meluruskan. Iya, Gitu. tapi udah dibelokkan, tadinya udah dibelokkan kan, sekarang diluruskan. Dipitnah oleh seorang ulama dari Banten juga katanya, yang pengurus EP itu, yang dari Lebak, Kang Kurtubi ya. Oh iya. Itu katanya pembelotan sejarah Wali Songo katanya. Aing tengenah jadi terima. Tapi mudah-mudahan kalau bisa mah dia kan sudah sumpah ya. Berarti ada yang membelokkan sekarang itu ya. Iya, dianggapnya mereka itu yang di benda kerep membelotkan sejarah katanya. Sejarah Wali. Padahal itu meluruskan sebetulnya. Itu kan yang diundang membelokkan dari yang itu ya. jadi semua tokoh-tokoh Wali Songo itu duriannya diundang
seluruh Nusantara, termasuk yang dari Aceh, semua bawa manuskrip, semua bawa. Disesuaikan, diakurkan dengan kitab Samsud Dohiroh yang memang nasabnya dari Samsud Dohiroh itu kan nyambung ke Ba'alawi. Ternyata tidak sesuai dengan manuskrip yang ada yang di Nusantara itu, bahwa Wali Songo itu tidak nyambung ke Ba'alawi. Tapi yang anehnya ini mau tanya doang ya, yang aneh gitu, kayaknya memang nyerang Ki Imad tuh, atau Haji Imad. Emang Jadi Haji Imad saya itu membegal nasab. Memang Haji Imad itu nasabnya Habib sekarang itunya. tidak. Kiai Haji Imad tidak pernah mengklaim mengaku-ngaku dia Habib, tidak pernah. Yang membegal itu siapa? Yang membegal itu jadi bahasa itu jangan ini ya, jangan maling teriak maling lah. Iya, saya lihat Begal gitu. teriak begal. Jadi kayaknya insirap sama Haji Imad. Haji Imad itu membegal nasab kayaknya, kayak kata dia. Memang Haji Imad kan enggak Siapa? Habib Haji Imad kan, enggak kan? Gitu. Perasaan selama ini saya belum melihat dan mendengar Kiai Imad saya Habib, belum pernah ngaku-ngaku gitu. Iya, kalau namanya begal kan harus begitu. Tapi mudah-mudahan karena adanya waktu nanti 25 sampai 27 ini ada titik temunya yang Ya, sebenar-benarnya. kita berharap dan berdoa semoga ya ini menjadikan momentum dan titik tolak, menjadi keputusan final tentang kisruh masalah nasab Duriyah ini. Gitu. Baik itu dengan Ba'alawi maupun dengan Duriyah-Duriyah Wali Songo yang selama ini telah dibelokkan oleh para penjajah. Mudah-mudahan ini menjadi, makanya kita kan menjadi titik tolak ini, mudah-mudahan nanti tanggal sampai 27. Makanya kita itu, kata bahasa para politikus ya, jasmer ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah ini kita kalau lupa sejarah itu bahaya. Terus kalau orang NU itu jas hijau ya, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, jas hijau. Nah kita ini sebetulnya Indonesia ini sekarang banyak yang tidak menghargai jasa-jasa ulama dulu. Padahal Indonesia, Nusantara jadi Indonesia ini hasil para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu. Orang NU itu kan berdiri sebelum ada NKRI. Tapi dengan mendirikan Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila sesuai dengan sandaran referensinya itu Piagam Madinah. Rasulullah waktu ke Madinah kan bikin Piagam Madinah, menjadikan yang tadinya Yastrib menjadi negara Madani, jadi Madinah. Di sana berbagai macam suku, berbagai macam agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Bahkan di perang Uhud aja itu, waktu Rasulullah perang dengan kafir harbi ya, itu orang-orang Majusi, Yahudi banyak yang meninggal belain Rasulullah, banyak. Bahkan para sahabat bertanya, bagaimana Rasul ini, kan agamanya bukan Islam. Nah itu urusan Allah katanya. Kita nggak tahu dia waktu sakarat dibunuhnya baca syahadat atau tidak. Jadi makanya di Indonesia ini ada kafir dimi, ada kafir harbi. Nah kita jangan disamaratakan. Kafir harbi itu kafir yang menyatakan perang kepada negeri kita. Kalau dimi itu yang siap bareng-bareng membangun negara. Jadi maka referensi negara yang ada di dunia itu sebetulnya yang sangat sesuai dengan zaman Rasul itu adalah Indonesia Raya, Kak. Sebetulnya kalau kita belajar historis, buka kitab tarikh lah, kitab sejarah. Jadi jangan buka kitab fikih baik lah. Bila perlu kitab nasab dibuka. Apa pentingnya nasab? Sama, ujungnya mah ke agama-agama juga. Karena sekarang sudah banyak oknum-oknum yang dengan mengaku-ngaku nasab yang mulia tapi merusak ajaran-ajaran agama. Dengan bab kawalat, bab segala macam. Bahkan kami adalah katanya majikan kalian. Kami di sorga itu adalah pribumi, kalian itu adalah tamu-tamu kami. Bagaimana kami katanya? Karena kami adalah Duriyah Rasul. Kan ini penyesatan di dalam agama. Penyesatan ini. Jadi jangan bicara lah jangan ngapain ngurusin nasab orang. Masalahnya yang diklaim ini nasabnya nasab yang mulia. Maka tidak sedikit orang yang terdoktrin dengan nasab tersebut. Karena siapapun kalau berbicara Duriyah Rasul pasti bagaikan kerbau di ditendok hidungnya, dituntun nurut baik karena Duriyah Rasul. Maka ini jangan berbicara lah ngapain ngurusin nasab orang. Bukan itu masalahnya, karena yang diklaim ini nasab yang mulia. Nanti kita akan dipertanyakan oleh Rasulullah, kenapa kamu lihat yang ngaku-ngaku Duriyah kepadaku tapi akhlak dan tingkah laku dan keilmuannya jauh dari ajaranku. Kita akan dipertanyakan itu, jangan enak-enak. Makanya wajar Kiai Haji Imad, orang yang mengerti tentang
nasab, kitab nasab dia sudah mengkaji, ada keterputusan, tidak terkonfirmasi di Imam Ubaidillah ke Ahmad bin Isa bin Muhajir. Dia mempertanyakan, sebetulnya simpel, tinggal jawab aja Kak, tidak harus banyak ngomong kesana kemari, tinggal buktikan aja kayak begini. Saya ngaku-ngaku seturunan dengan Kak Dedi. Kak Dedi kan wajar nanyain saya, mana buktinya? Kan saya simpel nih buktinya Kak. Ya udah, tinggal diakurin datanya gitu. Jadi nggak banyak ngomong kesana kemari, apalagi memfitnah. Jadi jangan melebar masalah, memperuncing masalah. Paling yang ditanyakan kenapa nggak sama karakternya ya, paling gitu. Iya, kalau memang betul misalnya akur nih, nasabnya akur, saya dengan kakak. Tapi kenapa kamu? Nah, paling kakak beri nasihat ke saya. Nah, sekarang kamu hati-hati, jaga turunan kita, jangan sampai dirusak oleh kelakuan kamu. Cuma itu kan, kalau memang sama nih, kesananya nyambung. Gitu. Menurut saya ya, itu harus dibedakan sih. Walaupun dia sama duriahnya, karena karakternya nggak sama, kotor, menurut saya harus dibedakan sih. Harus dibedakan. Karena manusia mulianya itu dengan ilmu kan, dengan karakter mulianya. Tingginya dengan ilmu, Tingginya dengan mulianya ilmu. dengan ketakwaan. Iya, tingginya dengan ilmu. Jadi manusia mulia itu yang memakai kemanusiaannya, akhlak manusianya. Kalau makan orang harus pinta dulu, atau kalau mau dibeli dulu, nggak harus rampas gitu kan. Ada aturan. Kalau begitu kan kayak sato. Jadi walaupun duriah Rasul, walaupun mulia, tetap aturan syariat agama harus dipakai. Gitu. Kalau memang bersalah ya dosa tetap. Yang dijamin itu kan, yang disebut Ahlul Bait itu kan, menurut satu pendapat kan 5 ya, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ada yang berpendapat 6, termasuk Salman Al-Farisi, walaupun dia bukan duriah Rasul, tapi diakui sebagai Ahlul Bait. Yang diakui Ahlul Bait itu gini maksudnya, yang dijamin tidak akan berbuat salah, seolah-olah sama dengan para nabi sebelum Rasulullah. Ya. Gitu. Maksum. Jadi maksum yang 5 ini. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Ahlul Bait, ada alihi, ada zuriyah, ada itroh, ya kan? Nah, ini jadi nggak bisa duriyah dan itroh dan alihi mengklaim Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait itu kan secara bahasa Arab, kalau di mana secara garis besar kan ahli rumah ya, ahli-ahli yang ada di rumah Rasul. Pan waktu itu begitu yang 5 orang itu ditutup pakai sorban Rasulullah itu, yang dimaksum katanya ini seolah-olah Nabi tidak akan berbuat salah, dijaga oleh Allah. Siti Aisyah kan bertanya, Rasul, saya kan istrimu, saya kan ada di rumahmu. Ya. Tuh, istri Rasul kan itu banyak, bukan 1, 2 sampai 9 ya yang waktu itu. Kata Rasulullah, kalian itu punya derajat yang lain. Gitu. Yang di dalam yutohirukum tathiro itu, gitu. Jadi ada derajatnya masing-masing. Yang diklaim, yang diponis sebagai Ahlul Bait itu 5 orang yang dijamin, dimaksum oleh Allah tidak akan berbuat salah. Selain itu tidak dijamin, pasti ada salahnya. Gitu. Jadi jangan diklaim duriyah, mentang-mentang kita duriyah walaupun udah soheh, benar nyambung, tidak bisa mengklaim saya Ahlul Bait. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Salman Al-Farisi bukan turunan Rasul, karena ketakwaan dan ilmunya luar biasa sampai dimasukkan ke Ahlul Bait. Wa alihi, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, bahkan kita muslimin muslimat termasuk wa alihi ada di dalam tempat doa itu. Wasabihi, wa alihi. Ya sahabat, ya alihi. Keluarga Nabi juga, kita juga, walaupun kita turunan monyet karena kita muslim ya kita wali, tapi bukan Ahlul Bait, bukan. Ya kalau bilang manusiawi ya, lagi ngobrol aja tapi ya, bukan debat ini mah. Kalau bilang manusiawi tadi ya, yang harus memanusiakan manusia itu kan kita, bukan orang lain. Menurut saya kan gitu. Yang harus memanusiakan manusia itu kita, bukan manusia. orang lain. Kalau tadi kan kita bilang manusiawi ya. Yang harus memanusiakan manusia itu kita, karena kita manusia dijadikan oleh Allah makhluk yang paling mulia. Mulianya itu manusia yang memanusiakan manusia, yang make karakter manusia. Gitu.
Sepertinya kalau tidak pakai pelakter manusia, ya apa bedanya dengan satu? Kambing nggak sholat kan? Nggak mulia kan? Makhluk nggak mulia, nggak sholat nggak apa-apa. Tapi manusia kalau nggak sholat, kan kayak kambing. Itu maksudnya. Itu maksudnya manusia gitu. Kalau bilang manusiawi, yang harus memanusiakan manusia itu kita. Kita sebagai manusia karena manusia. Sebagaimana aturannya manusia ingin mulia manusia dengan ilmu dan ketakwaannya. Wa karrama Adam bil ilmi, muliana Adam itu dengan ilmu. Berang ya, kumak itu ya. Aduh, kumak itu. Ya udah gitu aja. Ya udah dulu kita tutup sementara. aja ya. Ya. Kita lagi ada acara ini, suruh nunggu di sini tapi orangnya nggak datang-datang. Ya, Ngopi saya lagi, udah bayar deh kopi. Bayar sorangan gitu tentunya. bayar sorangan. Terima kasih saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, berbincang-bincang sambil ngopi, nunggu tamu yang janjian di sini tapi belum datang-datang. Harus dihubungi kembali. Terima kasih. Saya tutup ngobrol bareng sambil ngopi ini. Mudah-mudahan walaupun sambil santai ada hikmah dan unsur-unsur yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.